Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap berdoa. Kami ada di sini untuk mempersiapkan ibadah online. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam kondisi yang sehat luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya mau menyambut semua jemaat yang ada di tempat ini dan juga jemaat yang menonton live streaming ini. Mari berikan senyum terbaik Anda semuanya. Lihat kanan kiri saudara, katakan puji Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia baik dan sungguh amat sangat baik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Saya mengundang kita semuanya untuk tundukkan kepala. Kita akan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Engkau hidup. Sungguh besar kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan. Di sepanjang hidup kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan. Semua karena rahmat-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu kepada kami semua Tuhan. Hari Tuhan kami mau persembahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, menyembah Engkau. Biarlah Engkau Tuhan membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, masuk ke dalam pelataran-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang percaya, siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat pujian sekali lagi dari Allah, katakan bersama. Musim akan
sekali lagi dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan Tuhan, Engkau pasti menolong kami Tuhan. Selalu menjagaku, Terima kasih Tuhan. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Karena Engkau penolong yang setia Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari angkat tangan saudara, katakan sekali lagi Tuhan, Engkau pasti menolongku Tuhan. Haleluya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Mari katakan bersama-sama Tuhan, kami percaya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena Engkau yang berfirman Tuhan, bukan manusia, tapi Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Saat Engkau berfirman, Engkau berjanji, Engkau pasti menepatinya Tuhan. Dan kami mau pegang erat-erat janji Tuhan. Walau kami Tuhan tidak melihat, tapi kami tetap percaya akan firman, akan janji-Mu Tuhan, yang pasti akan Engkau genapi dan nyatakan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal yang terjadi saat ini Tuhan, namun kami memilih tetap berserah berharap padamu Tuhan.
Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi angkat pujian. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan tepuk tangan yang terpuji yang terdahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, banyak dari segala raja. Terpujilah nama-Mu Yesus. Itulah pujian penyembahan kami ya Bapa di hadapan-Mu. Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Itulah pujian penyembahan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap menyenangkan hati-Mu. Kami bawa segala hidup kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Mari kita yang percaya siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang termulia terdahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala. Tak
Itulah pujian penyembahan kami Tuhan. Dan sebentar lagi tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Saudara, kita semua sebagai orang percaya hidup karena firman Tuhan. Amin. Perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib selalu Ia nyatakan di tengah-tengah kita. Tergantung kita pekah atau tidak, saudara. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan dibawakan oleh saudara kita Paulus, di mana dia mengalami mujizat, dilepaskan dari belenggu jahat. Mari kita dengar kesaksian beliau yang satu ini. Kami persilakan. Shalom, selamat siang buat saudara-saudara seiman sekalian. Perkenalkan, nama saya Paulus. Saya sekarang tinggal di daerah Jakarta Barat, tepatnya di daerah Tanjung Duren. Saya ingin hari ini memberikan sebuah kesaksian buat saudara-saudara sekalian tentang pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan kira-kira 4 tahun yang lalu, tepatnya di tahun sekitar 2016. Saat itu saya masih berdomisili di Kota Medan. Saya datang untuk berjalan-jalan ke kota Jakarta. Kemudian saya bertemu dengan seorang sahabat saya, sahabat dari kecil saya bernama Silas. Waktu itu saya masih ingat banget, kita itu jalan-jalan, kita itu pergi ke kota Bandung waktu itu. Kita karena teman dari kecil, teman bandel juga, teman nakal. Jadi saat itu teman saya ini udah berubah. Menurut saya juga waktu itu sangat lucu sekali waktu itu, karena dia berbicara tentang kasih Tuhan, tentang Tuhan Yesus dan seterusnya. Waktu itu saya sangat ingat banget. Waktu itu saya sharing dengan dia sampai larut malam waktu itu, berbicara tentang kasihnya Tuhan Yesus waktu itu. Nah, waktu itu saya masih belum percaya tentang Tuhan Yesus. Saya waktu itu masih beragama Hindu. Sedikit saja saya pernah belajar tentang Islam, saya pernah beragama Buddha, saya pernah beragama Hindu. Kemudian waktu itu saya bilang sama Silas waktu itu secara singkat saja bahwa saya ingin diadu dengan Tuhannya. Sekilas dari itu kemudian saya tidak langsung percaya. Terus waktu itu saya langsung kembali ke Jakarta dari kota Bekasi. Kemudian waktu itu saya secara tidak singkat dipertemukan juga dengan hamba Tuhan waktu itu. Kemudian saya didoakan, kemudian saya bermanifest dengan luar biasa sekitar 3 jam. Yang saya rasakan waktu itu adalah badan saya itu remuk, seperti dipukul oleh banyak orang. Kemudian saya langsung waktu itu ingin dilayani. Yang saya tidak akan sebut gereja apa, karena gereja itu cukup besar, jadi banyak aturan yang harus kita jalani dulu untuk dilayani. Maka keesokan harinya saya telepon Silas waktu itu. Saya bilang, bro, saya ingin didoakan, saya ingin ada pelepasan, saya ingin dilepaskan dari kekuatan-kekuatan gelap yang mungkin sudah selama ini saya jalani. Sedikit cerita, saya umur 17 saya sudah merantau ke kota Bandung. Saya di lingkungan yang cukup berbau magic, gaib, dan seterusnya. Kita ke gunung-gunung, kita ke makam-makam, kita cari kekuatan-kekuatan lain dari dunia ini. Terus kemudian saya balik ke kota Medan, terus saya juga jadinya karena kerja di bidang, bos saya juga agama Buddha, kita juga sembahyang di mana-mana, di kuil-kuil, di vihara. Kemudian saya ketemu dengan seorang pendeta kuil Hindu, saya jadi masuk agama Hindu dan seterusnya. Jadi singkat cerita, waktu itu saya beribadah pertama kali itu di GSJA, di Grand Wisata, dan gereja itu bukan yang seperti sekarang, masih satu ruko kecil, jemaahnya juga tidak banyak, tidak lebih dari 15 orang waktu itu, kalau saya tidak salah ingat. Kemudian waktu itu saya dipertemukan dengan pendeta Pak Sadra Ranti waktu itu. Ya, dan saya yakin itu bukan karena satu kebetulan, saya bertemu, beliau ingin melayani, dengan satu syarat, kita harus sama-sama berpuasa setengah hari waktu itu. Jadi setelah ketemu dengan Pak Sadra waktu itu, di hari Minggu, saya lupa tanggal berapa, kemudian keesokan harinya saya bertemu dengan Pak Sadra setelah beliau berpuasa. Kemudian waktu itu saya didoakan oleh beliau. Singkat cerita, seperti biasa, firman Tuhan sedikit, kemudian kita puji-pujian, dan tiba-tiba saja saya tidak sadar waktu itu. Yang saya rasa adalah penderitaan, disiksa, dipukulin, sama seperti yang hari sebelumnya. Saya dipukulin, saya berteriak, saya bermanifest. Saya nggak tahu jadi apa, tapi dari informasi yang saya dapat, dan sampai hari ini saya tidak pernah melihat video setiap saya bermanifest. Yang saya dapat itu adalah bahwa badan saya itu remuk, sakit sekali,
mendengar suara-suara yang membuat saya kesakitan waktu itu. Saya didoakan lebih kurang sampai 5-6 jam. Di satu titik saya didoakan oleh waktu itu ada pendoa di sana, ada Ibu Acu, dan waktu itu mama angkat saya juga. Waktu itu saya merasa ada perjumpaan dengan Tuhan, bahwa ada satu cahaya yang saya tidak bisa lihat. Kemudian waktu itu saya langsung ngeluarin seperti ada yang lepas dari tubuh saya, dari mulut saya, dari tangan saya. Dan waktu itu saya merasa begitu hikmat, begitu luar biasa, gitu, seperti saya dapat menjadi seorang ciptaan yang baru waktu itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan saya, waktu itu saya melakukan banyak juga kesalahan gitu. Jadi waktu itu saya tidak tuntas, saya tidak dibaptis langsung, kemudian saya langsung pergi pulang ke Kota Medan waktu itu, karena saya masih bekerja di sana, saya masih berkuliah juga di sana waktu itu. Jadi saya hari ini pengen berbagi dengan teman-teman sekalian ayat di 2 Korintus 15 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi buat teman-teman, buat saudara-saudara yang ingin bertobat, tidak bisa suam-suam kuku. Jadi waktu itu saya masih berproses, saya ingat waktu itu akhir tahun, saya berproses sampai di bulan Juni di tahun 2017 waktu itu. Yang saya lakukan adalah saya terus-menerus bermanifest waktu itu, menderita, dan waktu itu saya didoakan dari GSJ itu, saya recovery itu lebih kurang 1 bulan. Suara tidak ada, badan tidak bisa bergerak, saya tidak bisa beraktivitas, ya seperti orang lumpuh total begitu, sakitnya luar biasa. Tetapi waktu itu karena kita manusia, kita masih punya keinginan daging, kita punya euforia, pasti teman-teman juga punya perjuangan yang panjang untuk dapat satu hal, kekuatan dari dunia lain. Jadi banyak barang-barang itu yang masih saya simpan waktu itu. Jadi buat teman-teman yang pengen bertobat, jangan setengah-setengah, harus dituntaskan. Ya, harus dikeluarkan semua barang-barangnya. Singkat cerita, saya dilayani di sana dengan begitu banyak proses. Saya didoakan, barang-barang saya dikeluarkan, semua dibakar. Kemudian saya dibaptis, jadi lahiran yang baru. Ya. Tapi yang mau saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian, banyak hal yang jangan Anda salah artikan. Ya, artinya ketika Anda sudah menerima Tuhan, itu baru dari awal dari semuanya. Tidak ada iman yang bertumbuh tanpa Anda melalui pencobaan. Tidak ada iman yang bertumbuh tanpa Anda menerima penderitaan. Contoh simpel aja, Anda akan keluar dari dunia Anda yang selama ini Anda ada, pertemanan selama ini yang sudah Anda jalanin, hubungan-hubungan baik yang selalu Anda jalanin, pekerjaan Anda yang selama ini Anda jalanin, itu semua akan dicobai. Ya. Kemudian ketika Anda bersuam-suam kuku, singkat cerita, saya mengalami lagi ketika saya bebal, saya merasa menolak ya untuk membuang barang-barang itu. Ya, saya punya keris, saya punya buku-buku, saya punya kitab, saya punya kulit harimau. Mungkin teman-teman sekalian ada yang punya pengalaman seperti saya, masih enggan untuk melepas gitu. Maka saya ingin melengkapi lagi seperti di Lukas 11 ayat 26. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhir keadaan orang itu akan lebih buruk daripada keadaan semulanya. Jadi yang saya alami saat itu, pada saat saya bersuam-suam kuku adalah saya lebih dahsyat lagi. Pada saat saya mendengarkan bahasa roh di gereja, itu waktu itu saya masih, ya karena berhubungan terus dengan Silas selalu mengingatkan saya tetap ikutin kegiatan di sana. Ya artinya tersiksa, maka lebih sakit daripada sebelumnya. Jadi kalau jika saudara-saudara sekali ingin, ya tuntaskan, baptis, keluar dari lingkungan yang buruk, karena lingkungan itu akan mempengaruhi kita ke lingkungan yang lebih baik, yaitu di mana ya, di gereja. Ya, kemudian mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan buat saudara-saudara semua. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menguatkan, saling menguatkan ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Dan ingat, seperti di Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semua memiliki kesempatan yang naik dan turun yang sama sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, bahkan hamba Tuhan sekalipun, pendeta sekalipun akan melakukan hal yang sama, akan melalui hal yang sama. Jadi buat teman-teman yang semua yang mau berdoa, minta pimpinan Tuhan Roh Kudus ya untuk sepenuh hati ingin berubah, ingin bertobat ya. Dan pertobatan itu bukan hanya sampai pada saat kita dibaptis. Next step-nya kita akan banyak pencobaan sampai Tuhan kita. Siapa yang paling setia, Tuhan sudah pasti setia kepada kita. Tinggal kita membuktikan kepada Tuhan kesetiaan. Mungkin sekian daripada saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.
kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap mau memilih percaya, mencari wajah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Kita berdoa buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman, dan hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikannya. Turunkanlah urapan baru sehingga jemaat-jemaat Tuhan dapat mengalami perubahan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat menerima, mendapatkan kelegaan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Mari kita bersama-sama buka Injil Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian ini adalah doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Hari ini saya mau berbicara dengan satu tema, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
setiap hari pikiran kita dipengaruhi oleh hal yang jahat, roh jahat, itu setan. Nah, baru saja kita mendengar kesaksian dari Paulus 4 tahun yang lalu ketika gereja kita di depan sana masih kontrak. Nah, di sana saya dan tim mendoakannya kurang lebih 5 jam. Ya, dari jam 2 sampai jam 5 sore, jam 6. Ya. Begitu luar biasanya mendoakan orang yang terikat oleh kuasa gelap. Begitu berat. Kami dengan tekun mendoakan sehingga akhirnya Paulus dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Yang tadinya dia tidak ada damai. Setelah dia dilepaskan, Tuhan memberikan dia kedamaian. Puji nama Tuhan. Saudara, masyarakat di Indonesia, baik di kota maupun di desa, walaupun sudah ada puskesmas, sudah ada rumah sakit, sudah ada dokter, banyak orang Indonesia baik tinggal di kota maupun desa, kalau sakit mereka datang ke dukun. Mereka datang cari orang pintar. Nah, saudaraku, tantangan yang luar biasa bagi kita sebagai hamba Tuhan, diaken, para orang-orang percaya, majelis gereja, tantangan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Oleh karena hal ini mengusir setan, mendoakan orang yang terikat, kita tidak bisa hindari. Kita tidak boleh lantas ada orang memberitahukan hal itu kepada kita lalu kita menolak. Jangan. Kita harus mendoakannya. Karena Alkitab memberitahukan bahwa orang-orang percaya kepada Kristus diberikan kuasa untuk mendoakan orang terikat, dan orang yang terikat oleh kuasa gelap dilepaskan. Itu diberikan kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada kita dengan tujuan menyertai kita di dalam pelayanan. Satu tanda di dalam Alkitab bahwa Tuhan menyertai kita, setan kita doakan pergi. Orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, orang-orang percaya doakan, hamba-hamba Tuhan doakan, pergi di dalam nama Yesus. Ketika kita perintahkan di dalam nama Yesus pergi, setan itu akan pergi, dia akan tunduk. Karena apa? Orang percaya hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus ada kuasa. Haleluya. Nah, yang berkenan dengan okultisme, ini yang saya mau bahas buat kita biar kita mengerti. Jadi kalau kita ada melihat tetangga kita, keluarga kita ada ikatan kuasa gelap, panggil hamba Tuhan, panggil orang-orang yang diurapi, mendoakan, ya. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya ingin memberitahukan supaya kita bisa kenal okultisme itu, ya. Pekerjaan kuasa kegelapan itu. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa mendoakan orang-orang yang terikat dan orang-orang terikat itu lepas dari kuasa kegelapan. Yang pertama, nah sebelumnya saya mau jelaskan di sini apa arti istilah dari okultisme. Okultisme itu berasal dari kata occultus atau okolele dalam bahasa Latin. Yang mempunyai pengertian terselubung atau tersembunyi. Maksudnya ialah terselubung dari pandangan karena adanya sesuatu intervensi atau campur tangan dari kuasa gelap atau yang kita sebut gaib. Ya, setan. Sama dengan mistik, sesuatu yang misteri. Pekerjaan setan itu terselubung, tersembunyi. Dan kita kadang-kadang tidak mengerti dengan akal sehat pekerjaan setan itu. Nah saudara, jika kita berbicara tentang okultisme, artinya sesuatu teori dan praktek yang mempelajari hal-hal yang tersembunyi yang saya katakan tadi, atau misterius, suatu rahasia. Nah, apa saja yang kita tahu, yang
kita mengenal, yang kita sering dengar dari orang-orang yang bicara tentang okultisme. Pertama, yaitu astrologi. Apa itu Pak Pendeta? Ilmu perbintangan. Misalnya, orang meramal nasib, meramal tentang keberuntungan, meramal tentang masa depan, meramal tentang sial. Kamu mau diramal ya? Mau lihat kamu ada rezeki atau sial. Nah, mau meramal masa depanmu bagus atau tidak. Atau kamu sering mengalami kegagalan. Ayo sini, aku ramal. Nah, ada orang-orang peramal. Meramalkan, melihat juga garis tangan. Ya, itu namanya astrologi. Yang melihat garis tangan. Meramal sesuatu. Pak Pendeta, itu dari setan? Ya, dari setan. Nah, itulah sebabnya kalau ada orang yang datang kepada kita berkata, ayo aku ramal tentang nasibmu ke depan, katakan tidak. Harus berani berkata tidak. Ya, karena ini setan. Nah, yang kedua, spiritisme. Apa itu Pak Pendeta? Ini berbicara tentang arwah orang yang sudah meninggal. Baik yang meninggal barusan, ketabrak, atau meninggal karena sakit, atau meninggal gantung diri. Ya, nah di sini saya mau jelaskan, spiritisme ini berbicara tentang arwah orang yang sudah lama meninggal, yang dianggap masih berhubungan dengan orang yang masih hidup, sehingga ada orang-orang tertentu memanggil arwah roh-roh itu bisa berkomunikasi. Pak Pendeta, itu ada? Ada. Menurut kita orang percaya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menurut kita Alkitab katakan bahwa orang yang sudah mati tidak ada lagi hubungan dengan orang yang hidup. Tapi kenapa ada orang memanggil arwah? Ya, itu setan. Ya, itulah sebabnya kalau kita melihat orang meninggal, kalau kita melihat ada orang Kristen meninggal, lalu keluarganya kasih Alkitab di petinya, bilang jangan. Ya kan? Jangan. Beritahu, jangan kasih Alkitab di dalam peti jenazah. Ya. Karena apa? Nggak mungkin orang udah mati bisa baca Alkitab. Yang perlu kita kasih Alkitab adalah orang yang hidup. Nah, sering kita jumpai orang-orang seperti itu. Orang sudah meninggal dikasih Alkitab. Ada juga orang punya kepercayaan bahwa orang yang sudah meninggal itu kita bisa berkomunikasi. Sehingga ada orang-orang tertentu pergi bertanya kepada orang yang sudah lama meninggal di kuburan tentang nasib, tentang masa depan. Saya mau beritahukan hari ini, jangan kita orang Kristen yang sudah percaya Yesus pergi ke kuburan, berdoa di sana. Ya. Karena apa yang kita doakan kepada orang yang meninggal tidak akan mengubah keputusan Allah. Kalau memang dia masuk neraka, ya akan masuk neraka. Jadi doa kita kepada orang yang sudah meninggal tidak akan ada perubahan. Tidak mengubah keputusan Tuhan. Pak Pendeta, boleh nggak aku ke kuburan? Boleh, untuk membersihkan makam. Karena kecintaan kita kepada orang yang meninggal itu, boleh kita bersihin. Tapi kalau kita datang berdoa supaya Tuhan mengubah hidupnya, tidak mungkin. Orang sudah meninggal, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak bisa berkomunikasi lagi. Ya. Jadi orang yang sudah mati tidak ada hubungan lagi dengan orang yang hidup. Kalau ada suara datang, kita dengar orang berkomunikasi, orang mati berkomunikasi dengan orang hidup, itu bohong. Itu setan yang menyerupai suara yang orang meninggal zaman dulu. Setan bisa menyerupai karena sebelum kita lahir dia sudah lahir. Setan sudah ada. Jadi dia tahu ya bahasa atau aksennya orang yang sudah lama meninggal. Jangan kita sampai ditipu, ya. Jadi kalau ada suara itu bukan orang yang meninggal,
tapi setan. Karena orang yang sudah meninggal tidak ada hubungan lagi dengan orang yang hidup. Orang yang sudah meninggal, tubuhnya, jasadnya menyatu dengan tanah. Rohnya kembali ke sorga. Jadi kalau ada yang ketayangan-ketayangan di luar sana, itu bukan orang yang meninggal, tapi setan yang menyamar. Ya, serupa tapi tidak sama. Sekali lagi, orang percaya yang sudah lahir baru jangan lagi berdoa di kuburan. Ya. Tapi kalau kita pergi membersihkan makam, boleh. Yang ketiga, magic. Magic itu ilmu sihir, ilmu mantra. Ada orang menyihir, mengguna-gunain. Yang dari sehat menjadi sakit. Yang dari sehat menderita. Bahkan ada orang disihir sampai meninggal. Apa yang mereka gunakan? Yaitu kuasa kegelapan. Saya pernah mendoakan orang yang punya magic, ilmunya tinggi. Ya, dia bisa bunuh orang dan dia bersaksi kepada saya, sudah banyak yang dia bunuh pakai magic. Dan saudaraku, saya mau beritahukan, saya layani dia bertobat, ya. Lalu dia itu mau meninggal, sulit sekali. Ternyata dia masih ada pegangan itu, ya. Jadi sudah berobat, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, tidak sembuh. Sudah dalam keadaan kritis tapi tidak mati-mati. Tapi ada temannya memberi informasi bahwa dia memelihara tuyul. Tuyul itu dikasih makan, warna merah. Lalu dicari, ketemu. Setelah ketemu, saya berdoa dalam nama Yesus. Kami bakar. Setelah saya bakar, kira-kira 100 meter dari rumahnya, setelah itu 5 menit kemudian dia meninggal. Jadi orang kalau punya magic, ilmu, sulit mati, menderita. Nah, cara-cara satu-satunya bisa lepas dengan doa, ya, dengan kuasa doa. Jadi hati-hati Bapak Ibu serta saudara sekalian yang punya keluarga punya ilmu magic. Kalau ada seperti itu, beritahukan kepada Pak Pendeta biar Pak Pendeta doain pelepasan. Ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat, opo-opo. Itu pegangan. Nah, ini ada di Minahasa, di daerah saya, Sulawesi Utara. Nah, apa tujuan orang Minahasa memegang opo-opo atau guna-guna? Pertama, melindungi dan dari perbuatan jahat orang lain. Dan yang kedua, opo-opo dipercaya orang Minahasa sebagai jimat. Apa tujuannya? Ya, supaya jimat itu bisa menolongnya. Bisa menolong, bisa melindunginya. Dan saya mau beritahukan, ada banyak orang-orang kena guna-guna. Karena dia belum punya Roh Kudus. Jadi bisa. Saudaraku, hati-hati. Ya, kalau ada orang keluarga kita yang pegang guna-guna opo-opo, pegangan dengan tujuan melindungi, itu dari setan. Panggil pendeta, panggil hamba Tuhan yang diurapi untuk mendoakan pelepasan. Ya, ini doa Yesus, lepaskan kami dari yang jahat. Jadi kalau orang pegang opo-opo itu pekerjaan setan, perbuatan jahat. Jadi guna-guna itu harus dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan bukan sembarang kita lepas, harus didoakan. Dengan doa puasa. Supaya orang terikat dilepaskan. Paranormal. Paranormal ini orang suka minta jasanya atau ilmunya, yaitu membaca atau suatu hal yang tersembunyi. Yang disebut dengan paranormal. Paranormal bisa berhubungan dengan jasa untuk memberi petunjuk akan masa depan seseorang, nasib seseorang. Ya, bertanya misalnya pekerjaannya ke depan bagaimana, tentang tentang jodoh, ya.
Apakah jodoh ini membawa keberuntungan ke depan atau membawa kesialan? Nah, paranormal itu meramal, ya. Dia punya ilmu yang tersembunyi. Dan hal-hal itu semua saya mau bilang itu dari setan. Ya. Setan. Jadi kalau kita mau tahu nasib kita ke depan, ada di Alkitab. Alkitab katakan rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa kita kepada damai sejahtera, memberi hari depan kita yang cemerlang. Ini kita harus datang kepada Tuhan, bukan kepada orang pintar atau dukun, tapi kita harus datang kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana cara kita melayani orang-orang yang memiliki ikatan okultisme? Kita harus memiliki pengetahuan teologi akan firman Tuhan. Ya, tanpa dibekali firman, kita tidak bisa melepaskan orang-orang terikat dari kuasa gelap. Kita harus memiliki pengetahuan yang lain, ya, yang dapat menolong kita tentang pemetaan, pelayanan, pelepasan. Misalnya di daerah itu kita tahu bahwa di sini ada orang kuatnya setannya. Kita mesti tahu nama orang kuatnya. Siapa nama itu? Nah, kita harus doakan. Berikutnya kita harus memiliki waktu untuk doa, puasa, sebelum mendoakan pelepasan kepada orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Kita harus diperlengkapi. Mari kita lihat Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18, firman Tuhan katakan apa? Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudaraku, kita orang percaya diberikan kuasa. Untuk apa? Melepaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Lukas 10 ayat 17. Kita lihat sama-sama. Kita harus diperlengkapi, sekali lagi, kita harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan bergembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan itu takluk kepada kami demi nama-Mu." Setan itu takluk kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Nah, pastikan saudara, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, kita harus diperlengkapi dengan karunia. Karunia pelepasan. Pastikan hidup kita dalam keadaan rohani yang kudus, tidak bercelah. Kalau kita hidup dalam dosa, setan itu tidak mungkin pergi. Malah setan akan ngejek kita. Kita harus melaksanakan diagnosa dulu, pemeriksaan dulu. Apakah orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau dia kerasukan setan. Jadi jangan sembarangan juga kita doain orang, kita mesti tahu dulu. Nah, kemudian kita harus minta orang yang menderita itu menceritakan, mengeluarkan semua apa yang dia alami. Pernah ke dukun, pernah ke orang pintar, bertapa di mana seperti beberapa waktu lalu, ya. Temannya Pak Silas itu namanya Paulus. Dia pergi cari ilmu. Nah, kita harus tahu dulu sebelum kami lepaskan doa pelepasan bersama tim 4 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kami mesti tahu dulu. Saya ingat sehari sebelum kami doain pelepasan, Paulusnya itu, saya khotbah. Waktu saya khotbah hari Minggu, setelah khotbah, dia bilang begini sama saya, "Pak Pendeta khotbah semua, Pak Pendeta khotbahin saya dari awal sampai akhir." Padahal saya nggak baru kenal di hari itu. Nah, disitulah dia ceritakan bagaimana, kemana saja dia pergi untuk mendapatkan ilmu. Dan besoknya kami doakan pelepasan bersama tim. Nah, saudara, kita mesti tahu dulu, ya, di mana saja dia pergi, minta ilmu gaib, dan setelah itu kita doa
bersama-sama. Amsal 28 ayat 13. Kita lihat sama-sama Amsal 28 ayat 13. Firman Tuhan katakan apa? Ya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, seorang yang kita mau doakan pelepasan, kita harus konseling benar-benar. Tidak ada yang tersembunyi. Harus dia terbuka. Dan dia harus mengakui semua apa yang dia lakukan itu tidak benar. Dan dia harus berjanji meninggalkan perbuatannya lama baru kita doakan. Ya, perbuatan-perbuatan dosa yang lama harus ditinggalkan baru didoakan pelepasan. Ya. Berdoa, menengking dosa dan setan. Supaya setan itu keluar harus dengan nama Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Puji Tuhan. Yang terakhir, apa dampak kita melaksanakan doa pelepasan? Sebagaimana doa Yesus, lepaskan kami dari yang jahat. Orang yang tertawan itu merasa sukacita. Ya, seperti Paulus, setelah dia didoakan, dia merasa ada beban yang keluar. Yang tadinya dia tidak ada damai, sekarang dia punya damai. Ada sukacita, ada ketenangan. Karena telah bebas dari kuasa kegelapan. Haleluya. Kemudian kita sebagai orang beriman, setelah orang itu dilepaskan, dibimbing. Kita harus bimbing dia supaya dia percaya Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, dan biar bertumbuh. 2 Korintus 5 ayat 1. Mari kita lihat sama-sama 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya mau beritahukan bahwa setiap orang akan mati. Ya, kita mati tutup mata. Di dunia ini kita buka mata di sorga. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Amin. Jadi orang-orang percaya yang sudah dilepaskan, tempatnya ada di sorga. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Karena hanya ada dua, neraka atau sorga. Jadi kalau orang tidak dilepaskan dari kuasa gelap, dia akan masuk neraka. Tapi kalau orang sudah kita lain dan dilepaskan dari kuasa kegelapan, kita pastikan ketika meninggal, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh, tempat itu tidak ada akhir. Berjuta-juta tahun kita tinggal di sana. Tempat yang senang. Haleluya. Nah, apa himbauan kita kepada orang-orang yang sudah dilepaskan? Supaya ia bertumbuh rajin datang ke gereja. Ya, teman dari Pak Silas ini, Silas selalu arahkan dia untuk selalu ke gereja. Dan saya dengar dia rajin ke gereja sekarang ini. Karena dia tinggal di Jakarta Selatan sekarang ya. Nah, rajin membaca Alkitab. Kita harus ajar jemaat untuk membaca Alkitab. Berdoa, memuji Tuhan. Tujuannya apa? Supaya bertumbuh. Jangan lagi kita ke dukun. Jadi kalau ada masalah, jangan lagi ke paranormal, tapi datang kepada Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi kalau kita ada beban berat, ada permasalahan, datang kepada Tuhan Yesus. Dia berjanji memberikan kelegaan. Haleluya. Jika kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, jangan lagi kita pergi ke tempat-tempat seperti yang saya katakan tadi, yaitu ke paranormal atau kepada dukun, ya. Saudaraku, Alkitab memberitahukan kita tidak boleh mendua hati. Perjanjian Lama memberitahukan bahwa Allah marah kepada bangsa Israel
ketika mereka menyembah berhala. Ya, Allah mau yang disembah hanya Allah saja, jangan yang lain. Saya mau kasih contoh aja di dunia ini. Jika istri ya saat cuci baju, dalam celananya ada dompet, dalam suaminya ditemukan foto wanita yang lain, apa reaksi istri? Biasanya dia cemburu dan marah. Dan tidak sedikit istri-istri menceraikan suami karena cemburu. Sebaliknya bapak rumah tangga, ditemukan foto di dalam dompet istri. Wah, ada pria ganteng. Suaminya cemburu. Apa yang dilakukan oleh suami? Diambil parang. Diasah parangnya. Karena apa? Terbakar dengan api cemburu. Marah. Begitu juga dengan Allah kita. Ia mau hanya Ia saja yang disembah dan dipuji. Amin. Allah kita mau supaya hanya Dia saja yang disembah. Hanya Tuhan Yesus saja yang kita sembah. Jangan yang lain. Amin. Nah, apa yang perlu dilepaskan? Seperti yang saya katakan tadi, yang perlu dilepaskan ilmu dukun, yang minum pasang susuk, minta pelaris dari dukun, mandi kembang, jimat atau opo-opo, percaya kepada tahyul, roh-roh jahat, paranormal, meramal nasib, meramal tentang keberuntungan, meramal tentang jodoh, meramal tentang keuangan, meramal tentang masa depan, meramal tentang kegagalan, meramal dengan melihat garis tangan, berbicara tentang kepada arwah orang yang sudah lama meninggal. Itu yang perlu dilepaskan. Itu yang Tuhan Yesus katakan dalam doa Bapa kami. Lepaskan kami dari yang jahat. Kekasih dalam Tuhan, jikalau ada saudara-saudara yang saat ini ada terikat oleh kuasa kegelapan, beritahukan kepada kami. Dan kami datang ke rumah untuk mendoakan. Ya, pastikan di dalam nama Yesus ada kelepasan. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami sudah dengar pagi ini. Hamba berdoa setiap orang yang saat ini mendengarkan khotbah, bila ada yang terikat, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan. Perbuatan yang jahat itu dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang terikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan dalam dunia ini akan terlepas di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Miskin dan menjadi kaya.
Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, sale-sale Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua belah tangan kita, dan saatnya kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan, bimbingan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan beri
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah sudah selesai. Shalom.